Teman-teman Dharma sekalian, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Pancakanda pada bagian Winyana, yaitu kesadaran sensorik. Sebelumnya, mari kita panjatkan penghormatan pada Guru Agung kita yang mulia Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Teman-teman sekalian, istilah winyana itu telah dikenal jauh ya di budaya religius India jauh sebelum Buddhisme muncul. Istilah winyana ini pada saat itu dianggap batin yang menyadari segala sesuatu, sekaligus sebagai energi eksistensi yang terus hidup. Bahkan setelah momentum kematian, winyana ini dianggap terus hidup berpindah mencari landasan jasmani yang menjadi pendukung. Jadi semacam winyana ini setelah kematian bisa masuk ke dalam jasmani yang baru seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan dalam Buddhisme ini agak berbeda. Winyana dianggap sebagai tidak kekal. Jadi kalau di budaya sebelum Buddhisme, winyana itu dianggap kekal, selalu ada, tinggal dia momen kematian itu hanya memisahkan berganti jasad gitu, berganti jasmani, ya, berpindah-pindah winyananya. Sedangkan di dalam Buddhisme, winyana itu sendiri dianggap tidak kekal, ya. Jadi bentuk kesadaran yang juga tidak kekal. Winyana ini muncul sebagai buah karma kalau dalam Buddhisme, sebagai buah karma ya, yang ya sebagai permisalan lah ya, ini bagaikan tetesan air ya, tetes satu, tetes berikutnya, tetes berikutnya. Jadi ketika satu tetesan lenyap muncul tetesan berikutnya, yang satu tetes lenyap muncul satu tetes berikutnya. Jadi disebut makanya muncul lenyap ya. Jadi winyana ini bagaikan ya, kita kalau mau apa, ambil permisalan bagaikan tetesan air, satu tetesan lenyap maka muncul tetesan yang lain sehingga terlihat sebagai penyambung kehidupan ya. Penyambung kehidupan kalau di Abhidhamma ini, kalau setelah kematian itu muncul winyana yang baru disebut Patisandi Winyana. Nah, walaupun demikian teman-teman, tapi memang istilah winyana ini di dalam Buddhisme juga dipakai dalam beberapa konteks ya. Di dalam beberapa konteks, ini di sini ada sekitar 5 konteks akan saya sajikan ya yang bisa kita temukan ini di dalam Sutta Pitaka maupun di dalam Abhidhamma. Misalnya salah satu konteks dari winyana itu winyana sebagai patisandi ya, patisandi winyana. Jadi kesadaran penyambung kehidupan. Ini di dalam Abhidhamma ya dikenal. Jadi setelah momen kematian ada kesadaran namanya kesadaran kematian ya. Itu langsung akan muncul winyana baru sebagai buah karma untuk eh, menandakan fase kehidupan baru ya, dan munculnya ini di alam yang sesuai. Jadi bisa saja misalnya eh, momen kesadaran kematiannya di alam manusia, dia sebagai manusia meninggal, momen kesadaran di alam manusia, lalu winyana yang baru muncul sebagai penanda kehidupan baru, sebagai buah karma, itu misalnya di alam dewa munculnya. Taruhlah di alam Tawatimsa ya, kesadaran pertamanya, Patisandi Winyananya. Itu berkat kematangan karma-karma baik yang lebih kuat ya, sehingga dia terlahir kembali di alam dewa seperti itu. Jadi
penyambung kehidupan kembali, winyananya betul-betul winyana baru sebagai buah karma yang baru matang seperti itu. Lalu dalam konteks yang lain di dalam rantai Paticca Samuppada ya juga winyana disebutkan sebagai pengkondisi kemunculan nama rupa seperti itu. Nah, ini sebetulnya eh, ada hubungannya dengan yang tadi sebelumnya sebagai Patisandi Winyana ya. Jadi winyana di dalam Paticca Samuppada juga ini bisa dilihat sebagai Patisandi Winyana, penanda kelahiran kembali yang dikarenakan muncul Patisandi Winyana itu maka terkondisi muncul yang berikutnya adalah nama rupa. Jadi setelah eh, Patisandi Winyana lenyap ya itu muncul nama rupa. Nah, rupa di sini itu unsur jasmani ya. Jadi kalau di Abhidhamma dikenal teman-teman sekalian ketika Patiwisan di Patisandiwinyana muncul sebetulnya saat itu juga hampir berbarengan ya dikondisikan munculnya namanya kama jarupa yaitu rupa yang dihasilkan dari karma jadi sebagai buah karma. Jadi ketika Patisandiwinyana tadi disebutkan sebagai unsur batin tetapi dia juga memang unsur batinnya itu adalah buah karma tapi sebetulnya dibarengi dengan unsur jasmani yang sangat halus yang disebut kama jarupa. Ya, nah, lalu di momen-momen berikutnya ya eh, apa winyana-winyana berikutnya dan juga kama jarupa berikutnya itu muncul. Apalagi kalau winyananya itu nanti misalnya sudah masuk ke dalam kalau dia telah sebagai manusia ya masuk ke dalam rahim seorang ibu yang sudah dibuahi oleh suaminya maka si Winyana tadi ya dan Kamajarupanya juga akan bercampur bisa dikatakan begitu dengan zigot ya yaitu dengan sel telur seorang ibu yang sudah dibuahi dengan sperma suaminya ya sehingga si Kamajarupanya nanti akan menyatu dengan eh, campuran sel telur dan sperma ya dan eh, nantinya berkembang menjadi embrio ya berkembang menjadi landasan-landasan indria ya dan organ-organ jasmani. Eh, juga winyananya muncul lenyap ya berkelanjutan seperti itu teman-teman sekalian itu yang ada di Paticca Samuppada. Lalu konteks yang lainnya, winyana juga disebut di dalam Sutta Pitaka itu sebagai salah satu dari satara ahara, yaitu 4 jenis nutrisi. Jadi eh, di mana disebutkan ada 4 nutrisi yang menjadi pengkondisi bertahannya kelangsungan kehidupan makhluk-makhluk. Nah, salah satunya winyana. Jadi selama winyana ini terkondisi muncul dikarenakan kematangan karma, ya. Jadi kalau di dalam Abhidhamma winyana ini wipaka kama ya. Jadi selama muncul ya ada kematangan karma membentuk winyana, itulah sebetulnya kehidupan akan berlangsung. Nah, makanya disebut sebagai eh, satara ahara ya. Jadi pengkondisi sebetulnya ya di sini bagi kelangsungan kehidupan. Jadi bagaikan makanan ya, penunjang kehidupan seperti itu. Nah, lalu konteks yang sedang kita bahas ini adalah winyana sebagai bagian komponen pancakanda, ya. Biasanya urutannya urutan yang kelima, ya. Kalau disebutkannya yang terakhir winyana itu dari 5 kanda, 5 gugus batin jasmani, winyana disebut yang kelima, ya. Nah, ini berkaitan sekali dengan banyak dibahas winyana sebagai kesadaran pada 6 pintu indria. Jadi konteks winyana di dalam komponen pancakanda ini sebetulnya sama persis dengan konteks winyana pada kesadaran di 6 pintu indria, yaitu eh, winyana di pintu mata ya, penglihatan landasan mata, lalu winyana yaitu apa kesadaran winyana di pintu telinga, pintu hidung ya, lalu di lidah kesadaran pengecap ya
lalu di jasmani, dan yang keenam adalah di pintu pikiran, ya. Mano Winyana Datu disebutnya, ya, Mano Winyana Datu. Nah, itu kesadaran di pintu pikiran. Nah, jadi eh, Winyana ini, teman-teman sekalian, bisa dikatakan sebagai kesadaran pada enam pintu indera yang menyadari, ya, yang menyadari biasanya disebut objek-objek eksternal, ya, objek-objek eksternal yang bisa ditangkap oleh enam pintu indera, yaitu bentuk-bentuk oleh mata, ya, eh, suara oleh telinga, bau-bauan oleh hidung, lalu rasa di lidah, lalu sentuhan-sentuhan di eh, tubuh jasmani, dan objek-objek mental, ya, di pintu eh, pikiran. Nah, keenam objek eksternal itu disadari oleh winyana pada masing-masing pintu indria tadi, ya. Nah, kejadian eh, winyana menyadari objek eksternal itu, ya, itu didukung oleh landasan internalnya, ya. Jadi landasan mata, landasan hidung, dan lain-lain itu disebut kontak atau bahasa palinya pasa, ya. Pasa. Jadi pasa itu adalah suatu kondisi pertemuan antara eh, objek internal atau disebut landasan internal, juga disebut eh, unsur internal, ya, dengan objek eksternal atau unsur internal atau objek eksternal atau unsur eksternal, ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi kadang disebut objek, kadang disebut unsur. Sebetulnya unsur lebih bagus, ya. Unsur eksternal eh, bertemu juga dengan unsur internal, landasan internal. Nah, plus yang ketiga adalah winyananya, itu disebut pasa, ya, kontak, teman-teman sekalian. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita membahas batin, ya, itu ada setidaknya tiga. Sebetulnya banyak, ya, istilah batin ini konteksnya, tapi banyak digunakan. Misalnya yang sering itu di dalam suta ada winyana, ada mano, ada cita, ya. Nah, di sini kalau winyana, ya, sebetulnya winyana, mano, cita sama, ya, nama penamaan bagi bagi batin, ya, atau bagi pikiran, ya. Nah, hanya nanti ini kenapa namanya bisa beda, ada winyana mano cita, untuk menunjukkan kekhasan fungsinya, ya, kekhasan fungsinya di pas bagian apa gitu loh, bisa dikatakan begitu, ya. Nah, jadi winyana ini biasa digunakan untuk merepresentasikan fungsi sensorik dari kesadaran. Jadi si kesadaran itu mensensor objek-objek eksternal, bisa dibilang begitu, ya, yaitu menyadari berbagai macam landasan eksternal lewat enam landasan internal, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, itu yang tadi. Nah, jadi kalau di komputer itu kan alat input, ya, ada keyboard misalnya, ya. Di di HP juga ada keyboard, ya. Bahkan HP juga bisa merekam, ya, mengenali suara, ya, kalau sekarang itu, ya. Juga bisa mengenali misalnya sidik jari, retina mata, itu mengenali bentuk-bentuk, bisa dibilang begitu, ya. Nah, kalau makhluk-makhluk, ya, taruhlah manusia, itu inputannya yang enam ini, ya. Tidak ada lagi yang di luar enam. Silakan teman-teman bayangkan, ada nggak sih inputan ke dalam eh, batin kita, pikiran kita, yang di luar enam ini, ya, itu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ada nggak gitu, ya? Jadi memang apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rasakan itu di-trigger oleh kontak-kontak pada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Nah, yang mendeteksi apapun, ya, objek-objek yang ditangkap mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, itulah batin sebetulnya, tapi dinamakan itu winyana sebagai pengenal, sebagai yang mengetahui objek luar gitu loh, ya, sebagai yang mengetahui objek luar gitu. Makanya dinamakan winyana, teman-teman sekalian. Nah, kalau mano, teman-teman sekalian, itu biasanya konteksnya itu digunakan untuk mewakili fungsi kognitif.
yaitu pengolahan lebih lanjut dari apa yang ditangkap oleh kesadaran sensorik atau winyana tadi. Ya, jadi misalnya mata sudah melihat sesuatu ya. Nah, nanti itu bisa diolah kembali di pintu pikiran. Jadi mano ini khusus sudah di pintu pikiran ya. Kalau winyana tadi itu bisa di pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Kalau mano itu khusus untuk mengulang, mengunyah ulang lah gitu ya, menganalisis ulang, mengkognisi ya di pintu pikiran apa yang sudah tersensor, tertangkap oleh winyana ya. Dengan di situ sudah melibatkan misalnya persepsi ya dan timbulnya sangkara-sangkara yaitu bentukan-bentukan batin sebagai reaksi yang membentuk karma baik dan karma buruk. Karena itu kalau Buddha yang mulia Buddha membahas karma ya, karma baik, karma buruk ya di dalam Sutta Pitaka itu istilahnya menggunakan mano biasanya, tidak winyana ya, menggunakan mano, juga tidak menggunakan cita ya. Jadi mano itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang berpikir, berkognitif, bereaksi ya, emosi ya. Nah, itu adalah mano teman-teman sekalian. Jadi membentuk karma. Nah, karma baik, karma buruk itu dipresentasikan oleh dinamakan mano. Nah, lalu bagaimana penggunaan istilah cita? Nah, biasanya cita ini digunakan kalau kita sedang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau kualitas batin pada suatu momen tertentu, ya. Karena batin itu kan muncul lenyap, ya. Kalau kita mau menggambarkan keadaan batin, kualitasnya, ya, dalam momen tertentu, itu disebutnya cita. Ya, misalnya oh, ini Mahakusala Cita. Nah, berarti kita sedang menggambarkan suatu kualitas pikiran yang baik di alam indria, gitu, seperti itu. Ya. Oh, ini Jana Cita. Oh, berarti kita sedang menggambarkan suatu kualitas batin yang luhur, yang terbebas dari penghalang-penghalang yang disebut niwarana, ya. Suatu pikiran yang terpusat, ya, yaitu Jana Cita. Jadi cita ini juga digunakan untuk menggambarkan klasifikasi jenis batin. Ini mahakusala, ya, ini misalnya eh, aku salah, ya. Lalu ada mahagata cita, ya, ada rupa jana cita, ada arupa jana cita. Jadi diklasifikasikan sebetulnya klasifikasinya juga ya berdasarkan kualitas batin. Kita kalau di Abhidhamma kan ada misalnya bagan Cita 89 sampai 121. Nah, itu disusun berdasarkan ya jenis batinnya berdasarkan kualitasnya. Ya, misalnya, oh ini kualitasnya adalah kualitas buruk. Aku salah yang akarnya adalah loba misalnya itu ya. Oh ini cita nggak disebut mano ya, itu cita. Jadi ketika kita mengklasifikasikan batin lalu membahas kualitasnya itu cita. Makanya ketika kita meditasi, merenungi kualitas batin, kita lihat batin kita sendiri yang muncul pikiran ini, misalnya, oh ini pikiran yang gelisah gitu ya, oh ini pikiran yang tenang gitu. Nah itu disebut cita nupassana ya, perenungan terhadap cita, terhadap kualitas-kualitasnya. Jadi walaupun batinnya ya, yang namanya batin ya batin, tapi dikarenakan apa fungsinya ya terus kita sedang membahas dari sisi mana ya itu dinamakan dengan istilah yang berbeda winyana, mano dan cita seperti itu. Nah kembali kepada winyana, jadi kita tegaskan winyana jadi lebih ke fungsi sensorik ya terhadap objek-objek eksternal ya baik itu oleh mata, oleh telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran. Jadi di budaya lama itu sebelum Buddhisme muncul itu dianggap winyana itu sang pengetahu ya, sang pengetahu akan dunia dunia luar. Nah, lalu karena tidak berwipasana ya belum dikenal wipasana lalu diprasangkakan ya pasti ada sesuatu di dalam yang mengetahui ini gitu ya dan juga tidak dilihat bahwa kenapa winyana muncul seperti itu ya. Jadi dianggap winyana itu selalu ada seperti itu tidak muncul lenyap. Tapi di Buddhisme dilihat winyana itu sebagai sesuatu yang terkondisi ya. Jadi di mana ada
terjadi kontak ya di enam indria, disitulah winyana baru muncul menyertai pada saat kontak itu ya. Jadi tidak kekal, kemunculannya terkondisi dan juga bukan diri seperti itu dilihatnya di dalam Buddhisme, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, itulah yang eh, bisa saya bahas tentang Winyana dalam bahasan singkat ini, dan juga ini mengakhiri bahasan tentang Pancakanda ya secara ringkas. Tetapi eh, tentunya karena Pancakanda ini harus dipahami dan harus ditembus juga, begitu dikatakan di dalam sutta ya, harus dipahami, ditembus ya, dan eh, dilihat sebagai bukan diri, dilepas ya. Ini tentunya akan di kesempatan-kesempatan bahasan yang lain akan sering kita mampir lagi untuk membahas kembali lebih dalam, mengupas tentang Pancakanda ini, teman-teman sekalian. Untuk saat ini, sementara kita akhiri dulu teman-teman bahasan kita. Mari kita eh, panjatkan syair perlindungan. Dengan kebenaran dhamma ini, saya menyatakan berlindung pada Buddha, Budang Saranang Gacchami. Dan saya menyatakan berlindung pada Dhamma, Dhammang Saranang Gacchami. Dan saya juga menyatakan berlindung pada Sangha, Sanghang Saranang Gacchami. Sadu, sadu, sadu.